Kehadirannya mengisi kekosongan yang ditinggalkan Reza. Rumah Kayla yang sempat hening kini kembali ramai oleh tawa riang. Adrian membawa energi positif, kecerdasan dan kehangatan yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih utuh. Anak-anak Kayla yang tumbuh dengan rasa sayang yang besar kepada Adrian secara naluriah mulai melampaui batas formalitas. Suatu sore, saat Adrian membantu Luna menyusun Lego hingga menjadi menara tinggi, Luna bersorak gembira. "Papa Adrian hebat, Papa selalu bisa," seru Luna tanpa sadar memeluk lutut Adrian. Kayla yang baru masuk ruangan terhenyak. Adrian pun membungkuk. Namun, sebelum Kayla sempat bereaksi atau mengoreksi, Adrian hanya tertawa lembut. "Terima kasih sayang," jawab Adrian, membiarkan panggilan itu begitu saja. Ia tahu panggilan itu murni dari hati seorang anak yang merindukan sosok ayah. Panggilan serupa tak hanya sekali terjadi. Seiring berjalannya bulan, Leta dan Lira juga kadang keceplosan memanggilnya Papa Adrian atau bahkan hanya Papa saat sedang bermanja atau meminta bantuan. Adrian selalu membiarkannya. Ia menghargai panggilan itu, seolah itu adalah restu tak langsung dari langit. Kayla awalnya merasa tidak enak dan selalu berusaha mengoreksi. Tetapi melihat betapa bahagianya anak-anaknya, betapa tulusnya Adrian, ia pun perlahan mengalah. Ia membiarkan kedekatan itu terjalin, menyadari bahwa anak-anaknya berhak mendapatkan figur pria yang menyayangi mereka. Bi Sofia, yang selama ini menjadi pengamat paling setia, akhirnya merasa bahwa inilah saatnya. Suatu malam, setelah anak-anak tidur dan Adrian sudah pulang, Sofia duduk bersama Kayla di teras belakang. "Kayla," panggil Sofia lembut. "Sudah cukup." Kayla menoleh. "Cukup apanya, Kak?" "Cukup perjuanganmu sendirian. Cukup kamu menahan diri hanya demi status janda. Kamu sudah membuktikan dirimu pada Reza, pada dunia, dan pada dirimu sendiri," ucap Sofia menggenggam tangan Kayla. "Aku melihat Adrian. Dia mencintaimu dengan tulus. Dia mencintai kelima putrimu dengan sepenuh hati. Lihatlah betapa bahagianya anak-anak." "Lihatlah betapa bahagianya anak-anak saat dia di sini." Mereka memanggilnya Papa, dan dia tidak lari. Dia membiarkannya. Itu artinya hatinya siap. Air mata Kayla menetes. Ia tahu Sofia benar.
Ia menyayangi Adrian, tetapi ia takut mengkhianati kenangan Reza. Aku takut mengkhianati Mas Reza. Aku takut jika aku bahagia, itu berarti aku lupa padanya, bisik Kayla. Sofia menggeleng. Reza tidak akan pernah hilang. Dia akan selalu di hati. Tapi kebahagiaanmu adalah hadiah terbaik untuknya. Dia ingin kamu bahagia, dan dia ingin kelima putrinya punya pelindung. Adrian adalah pria baik yang dikirim Tuhan setelah Reza pergi. Sofia menatap Kayla dengan penuh kasih sayang. Aku kakak Reza, aku yang mengizinkanmu akhiri masa jandamu. Kamu sudah cukup berjuang, kamu berhak bahagia. Ambil kebahagiaan itu demi dirimu dan demi anak-anakmu. Mereka butuh figur ayah yang nyata, bukan hanya acting manager di rumah ini. Kata-kata Sofia, restu dari keluarga mendiang suaminya, menghapus semua keraguan terakhir di hati Kayla. Ia menyadari dinding yang menahannya bukanlah kesetiaan, melainkan ketakutan untuk memulai lagi. Kayla mengangguk. Air mata syukurnya mengalir deras. Ia tahu sudah waktunya bagi dirinya dan kelima putrinya untuk membuka lembaran baru, menyambut cinta tulus yang telah lama menanti di ambang pintu. Keesokan harinya, Kayla menjalani hari di kantor dengan hati yang campur aduk. Kata-kata Sofia terus terngiang, bergema melawan keraguan yang ia pelihara selama bertahun-tahun. Ia memandangi pintu ruang Adrian berkali-kali, berusaha mengumpulkan keberanian. Siang hari, saat jam istirahat, Kayla mengambil keputusan. Ia mengatur napas, merapikan pakaiannya, dan berjalan menuju ruangan Adrian. Ia mengetuk pelan. Tuan Adrian, apakah Anda punya waktu sebentar? Adrian yang sedang membaca dokumen mendongak. Ia terkejut melihat Kayla berdiri di sana dengan wajah yang tampak serius, tetapi ada sedikit rona merah di pipinya. Tentu Kayla, silahkan masuk, jawab Adrian, segera menutup dokumennya dan mempersilahkan Kayla duduk di sofa tamu, bukan di kursi formal. Kayla duduk, merasa canggung. Keheningan sesaat melingkupi mereka. Hanya terdengar suara pendingin ruangan. Ada masalah apa? Apakah ini tentang Lini atau Luna? Tanya Adrian lembut, mengira ini berkaitan dengan salah satu putrinya. Kayla menggeleng pelan. Ia menarik napas dalam, menguatkan hati. Ini bukan lagi tentang dokumen, bukan tentang anak-anak. Ini tentang dirinya. Ini tentang apa yang Anda katakan di makam Mas Reza dan apa yang saya katakan saat itu, ujar Kayla, memulai dengan nada hati-hati. Adrian mengangguk. Raut wajahnya berubah serius. Saya mengerti.
Saya harap Anda tahu bahwa setiap kata yang saya ucapkan malam itu, saya sungguh-sungguh. Saya tahu, dan saya juga ingin meminta maaf atas kata-kata saya yang menyakitkan saat itu. Saya hanya terkejut dan terlalu takut untuk jujur pada diri sendiri. Kayla menatap lantai. Ia kemudian mendongak. Matanya bertemu dengan mata Adrian. Ia memutuskan untuk mengutamakan saran Kak Sofia, mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya dan dirinya sendiri. Tuan Adrian, selama 4 tahun ini, Anda telah menjadi bagian penting dalam hidup kami. Anak-anak, mereka sangat menyayangi Anda. Bahkan Kak Sofia yang merupakan kakak mendiang suami saya juga mendukung kedekatan ini. Ucap Kayla. Suaranya sedikit bergetar. Saya melihat kebahagiaan mereka setiap kali Anda datang. Saya melihat bagaimana mereka memanggil Anda Papa dengan tulus. Kayla melanjutkan. Air matanya mulai menggenang. Saya menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan figur ayah. Dan saya berhak mendapatkan pendamping hidup. Kayla mengusap air matanya. Ia kembali menatap Adrian. Kali ini dengan tekad yang bulat. Meskipun saya masih ragu dan takut untuk memulai lagi setelah kehilangan sebesar yang saya alami. Saya ingin mencoba, Tuan Adrian. Saya ingin mencoba membuka hati saya, ucap Kayla. Bibirnya tersenyum tulus. Saya ingin tahu, apakah tawaran yang sempat Anda simpan rapat-rapat itu masih berlaku? Wajah Adrian yang tadinya tegang seketika berubah. Matanya berbinar dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ia berdiri, melangkah mendekati Kayla, tetapi menahan diri untuk tidak menyentuh. Kayla, bisik Adrian. Suaranya tercekat oleh emosi. Tawaran itu tidak pernah hilang. Perasaan ini tidak pernah pudar. Perasaan saya tulus. Saya tidak akan pernah meminta Anda untuk melupakan Reza. Saya hanya ingin menjadi babak baru yang bahagia dalam hidup Anda dan kelima bidadari itu. Adrian tersenyum, senyum yang paling tulus yang pernah Kayla lihat. Saya akan menunggu sampai Anda benar-benar siap. Tapi dengan senang hati, saya ingin menjadi suami Anda dan saya ingin menjadi papa bagi Lana, Lini, Leta, Lira, dan Luna. Kayla mengangguk. Air mata kebahagiaan akhirnya membasahi pipinya. Ia telah melangkah maju. Ia telah memilih untuk melanjutkan hidup. Adrian menjulurkan tangannya, isyarat persahabatan, janji baru. Kayla menyambutnya
di ruangan formal yang menjadi saksi bisu perjuangan dan kekaguman selama ini. Sebuah babak baru kisah cinta yang dibangun di atas fondasi duka, respek, dan kasih sayang yang tulus telah dimulai. Malam itu, suasana di rumah Kayla dipenuhi antisipasi yang tegang. Kayla sudah meminta Adrian untuk datang dan makan malam bersama. Sengaja di hadapan Kak Sofia dan kelima putrinya. Setelah makan malam selesai dan Kak Sofia mulai membereskan piring, Kayla menahan semua orang. Ia menatap kelima putrinya. Lana yang anggun, Lini yang serius, Leta Lira yang penasaran, dan Luna yang selalu ceria. Lalu beralih ke Adrian yang duduk di seberangnya dengan raut wajah gugup. Kayla berdehem, mencoba menstabilkan suaranya. Kalian tahu, sudah lama Om Adrian sangat baik pada kita. Dia selalu ada untuk membantu kalian, menemani kalian belajar, dan menghibur Mama, kata Kayla. Tatapannya beralih lembut ke Adrian. Mama sudah bicara banyak hal dengan Om Adrian, dan Mama memutuskan kami akan menikah. Lana si sulung menahan napas. Lini, Leta, dan Lira saling pandang. Hanya Luna yang tidak mengerti arti kata menikah. Mama memilih ini bukan hanya untuk Mama, tapi untuk kalian semua, lanjut Kayla. Suaranya dipenuhi haru. Om Adrian sudah berjanji, dia tidak akan hanya menjadi suami Mama, tapi dia juga bersedia menjadi. Kayla tidak menyelesaikan kalimatnya. Om Adrian bersedia menjadi papa kalian, ucap Adrian. Suaranya tegas namun penuh kasih sayang. Ia menatap satu persatu mata kelima gadis itu, meyakinkan. Om Adrian akan menjaga kalian, mencintai kalian, dan memastikan kalian selalu bahagia. Om akan menjadi papa yang baik bagi kalian. Reaksi yang terjadi selanjutnya bukanlah keterkejutan yang dingin, melainkan ledakan kegembiraan yang meluap-luap. Lini yang dikenal paling pendiam adalah yang pertama bersorak. Yeay, Om Adrian jadi papa. Leta dan Lira langsung melompat dari kursi mereka. Kita punya papa lagi, asyik. Luna yang mengerti bahwa papa adalah sumber kebahagiaan dan mainan berlari ke arah Adrian. Papa Adrian. Dalam hitungan detik, Adrian dikerumuni kelima gadis itu. Lana yang biasanya menjaga citra remaja dewasanya pun ikut berhamburan memeluk Adrian secara bersamaan. Adrian tertawa. Pelukan hangat dari kelima putrinya itu membanjiri rasa sepi yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Terima kasih Om, terima kasih Papa, seru mereka. Suara mereka bercampur aduk, dipenuhi kegembiraan yang murni. Adrian membalas pelukan mereka erat-erat.
Ia merasakan beban tanggung jawab yang manis ini, beban yang telah ia idam-idamkan sejak lama. Tentu saja sayang, tentu saja Papa akan selalu ada untuk kalian, bisik Adrian, suaranya tercekat. Namun, yang paling mengharukan adalah panggilan yang keluar dari mulut mereka. Panggilan yang nyaring, panjang dan penuh kebanggaan, seolah ingin dunia mendengarnya. Papa! Mereka memanggilnya berulang kali, memastikan bahwa Adrian mendengarnya. Mereka ingin Adrian tahu betapa mereka mendambakan panggilan itu. Kayla hanya bisa menatap pemandangan itu. Air mata bahagia mengalir. Ia melihat Adrian yang kini basah oleh air mata haru, bercampur tawa bahagia anak-anaknya. Ia tahu pilihannya sudah tepat. Ia tidak mengkhianati Reza. Ia justru memenuhi janji cinta Reza pada anak-anaknya melalui perpanjangan tangan Tuhan bernama Adrian. Kak Sofia yang berdiri di tepi dapur juga ikut menitikan air mata. Alhamdulillah, bisiknya pelan. Reza pasti tersenyum di sana. Di tengah tawa dan pelukan hangat itu, Adrian menoleh pada Kayla. Tatapannya penuh janji untuk menjaga dan mencintai keenam wanita di hadapannya seumur hidupnya. Kini, bukan hanya Kayla yang memulai babak baru, tetapi seluruh keluarga itu. Keluarga yang dibangun di atas kehilangan, diselimuti perjuangan, dan disempurnakan oleh cinta yang menemukan jalannya.